masjid di Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Mudah-mudahan Allah mengajarkan ilmu yang manfaat dan memberikan kemanfaatan ilmu atas apa yang kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya dengan semua nikmat yang ada. Pagi hari ini masih dipertemukan di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kami kita semua diberikan balasan pahala yang baik dan lebih banyak, menjadikan keberkahan untuk kehidupan kita, dan insya Allah menjadikan sakinah hidup kita di dunia, dan insya Allah juga sakinah di akhirat nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu telah mengajarkan ajaran-ajaran yang mulia yang kita perlu istiqomah meniti sunnah ajarannya, dan kita mengharapkan syafaatnya kalau dia melahirkan nanti, dan mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan syafaatnya di akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita merefresh pertemuan yang lalu, Pak. Kita pertemuan yang lalu membahas tentang riba, barang-barang ribawi, Pak. Barang-barang yang mengandung ribawi. Kasih kemudian barang ribawi itu maksudnya apa, Pak? Barang ribawi itu maksudnya apa? Barang yang apa? Barang ribawi itu barang yang pertukarannya harus sesuai dengan aturan syariat. Betul nggih, Pak? Barang-barang ribawi itu adalah barang-barang yang pertukarannya harus sesuai dengan aturan syariat. Ada aturannya, Pak, tidak bisa sembarangan menyangkut barang-barang ribawi itu. Yang pertemuan lalu sudah kita bahas ya, makna riba, hukumnya bagaimana, dan seterusnya, Pak. Termasuk pembagian riba dan barang-barang atau jenis-jenis barang ribawi. Bapak Ibu sekalian, sedikit mengulang dan mengingat materi yang lalu bahwa Nabi menyampaikan kepada kita semua di dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat yang mulia, dan hadisnya sahih, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1584. Nabi menyampaikan terkait dengan barang-barang ribawi. Al-dhahabu bil-dhahabi, pertukaran emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum halus dengan gandum halus, wa sya'iru bi sya'iri, gandum kasar dengan gandum kasar, wa tamru bil tamri, kurma dengan kurma atau beras dengan beras, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, islam bi mithlinya dan biyadin, sifatnya harus setara dan tunai. Faman zada aw istazada faqad arba. Ya, barang siapa yang menambah atau ditambahkan, meminta tambahan, faqad arba, maka sungguh perilaku itu tersebut disebut perilaku riba. Al-akhiru wal mu'ti fi sawabun, yang mengambil tambahan
dan yang memberi tambahan sama saja dosanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita bahas secara umum ada 6 jenis barang ribawi yang harus diperhatikan. Oke. Tadi barang ribawi adalah barang apa, Pak Bu? Barang yang pertukarannya harus sesuai dengan aturan syariat. Tidak boleh sembarangan. Kalau pertukarannya tidak sesuai, maka ada potensi terjadi riba di situ. Dan kalau terjadi riba di situ, maka haram hukumnya. Maka transaksinya menjadi haram, perilakunya berdosa pelakunya. Itu demikian. Barangnya apa saja? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma atau beras dan garam. Ini barang ribawi, Pak, yang harus diperhatikan, hati-hati. Nggak boleh sembarangan pertukarannya. Nah, tapi ada aturan mainnya, Bapak Ibu sekalian. Ada aturan mainnya. Bagaimana aturannya? Ini. Ada 3 ketentuan pertukaran barang-barang ribawi. Ada 3 ketentuan pertukaran barang-barang ribawi. Yang pertama, apabila pertukarannya satu jenis, satu jenis itu maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, itu satu jenis. Atau kurma dengan beras, itu satu jenis. Maka syaratnya 2, yaitu yang pertama setara. Yang pertama apa? Setara. Barang ribawi kalau pertukarannya satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka aturannya ada 2 syaratnya. Yang pertama setara. Setara itu berarti sama. 1 kilo beras harus diganti dengan 1 kilo beras atau ditukar dengan 1 kilo beras. Jenisnya pun, kualitasnya pun juga harus sama. Tidak boleh misalnya beras beras Raja Lele ditukar dengan sekilo beras jenis yang lainnya, itu nggak boleh. Karena takarannya harus sama, kualitasnya juga harus sama. Itu namanya setara. Terus pertukaran emas dengan emas. Kemarin sudah kita bahas ya Pak Agung. Nuker emas dengan emas tidak boleh ada kelebihan ya. Tidak boleh ada kelebihan. Maka kalau panjenengan mau menukar emas, maka kalau ternyata yang ditukar itu ada kelebihannya, maka emasnya panjenengan tidak boleh langsung ditukar. Harus diapa dulu? Dijual dulu supaya jadi uang, kan betul ya? Ketika kemudian uangnya sudah ada tercukupi, baru beli emas yang baru. Kalau pertukarannya langsung, panjenengan punya emas cincin seberat 2 gram 12 karat ditukar dengan emas 3 gram 12 karat, maka di situ ada selisih, maka tidak setara. Atau gimana? Ya, maka tidak setara seperti itu. Karena tidak setara, kalau itu terjadi, maka itu disebut praktek ribawi. Praktek ribawi dalam tukar menukar. Kan kemarin saya sudah sampaikan ya. Praktek ribawi itu bukan hanya dalam hutang piutang saja, tapi dalam tukar menukar benda-benda ribawi juga ada potensi praktek ribawi. Maka kalau pertukaran emas dengan emas harus setara, perak dengan perak harus setara, baik itu jumlah kadarnya maupun kualitasnya, timbangan maupun kualitasnya harus setara. Tidak boleh lebih. Kalau lebih tadi, kalau ada kelebihan faktor harba, maka kelebihan itu disebut riba. Oke. Ribanya riba apa Pak Bu? Masih ingat? Kemarin ada 3 jenis riba ya, dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada 3 jenis riba: riba fadl, riba iyad, dan riba nasi'ah. Nah, mana termasuk riba yang mana? Riba fadl. Ada kelebihan di antara salah satu barang ribawi yang ditransaksikan. Maka harus setara. Pertukaran uang dengan uang harus setara. Tidak boleh kita menukar uang 100.000 dengan 5 ribuan sejumlah tidak sama dengan 100.000.
Kalau mau menukar uang harus setara. 100.000 ditukar dengan uang 5 ribuan sejumlah 20 lembar. Makan ngoten nggih? Jadi tidak boleh diambil duluan, harus setara. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kalau pertukarannya satu jenis, maka harus tunai. Harus apa Pak Bu? Tunai. Tidak boleh ditangguhkan. Pembayarannya tidak boleh ditangguhkan. Harus tunai. Pertukaran emas dengan emas harus tunai, tidak boleh ditangguhkan. Pertukaran beras dengan beras harus tunai, tidak boleh ditangguhkan. Terjadi di beberapa kampung, di beberapa desa, ada orang punya hajatan, ada punya hajatan. Biasanya kadang ada orang yang nyumbangnya sembako ya Pak, beras, lengo, terus minyak, gula, terus apa meleng, gandum dan lain sebagainya. Nah, dengan catatan nanti ketika yang nyumbang itu punya hajat, maka beras, lengo, minyak, gula dan seterusnya itu dikembalikan atau disumbangkan balik lagi. Panjenengan saya punya hajat, jenengan nyumbang ke saya beras, betul nggih, 10 kilo. Maka ketika panjenengan punya hajat, saya harus nyumbang ke panjenengan beras 10 kilo. Di beberapa kampung terjadi seperti itu, termasuk di tempat saya, di kampung saya di Semengit masih ada terjadi seperti itu. Mungkin tempatnya jenengan barangkali ya ada yang seperti itu, nggih Pak, barangkali nggih. Wonten Pak. Wonten nggih. Lek nyumbang-nyumbangan wonten nggih Pak. Biasanya ini akadnya nyumbang nomor utang jadi ya. Utangi. Akadnya jadi nyumbang nomor utang toh. Kan wonten sih, wah akadnya nyumbang Pak. Lho nyumbang kok dadak ngarani sesuk baleke beras gitu ya. Nggih mboten. Napa meneh kadang udah dicatet nggih Pak. Ibu Fulanah nyumbang beras 10 kilo, lemone 1 liter, gulane 1 kilo, mine 1 kardus misalnya ngoten. Nah, sesuk Ibu Fulanah niku duwe gamel, terus kemudian oh itu si Fulanah iki nyumbang iki, disumbang balik. Nggih mboten Pak. Kadang wonten kados niku nggih. Lemone enggak apa-apa. Minyaknya enggak masalah, mine enggak masalah. Gulanya tidak masalah, berasnya sih masalah nih Pak. Kenapa? Karena hadisnya kan tadi begitu. Para ulama mengkiaskan beras itu disamakan dengan kurma, dan kurma termasuk barang ribawi. Maka karena dia termasuk barang ribawi, kalau pertukarannya satu jenis, kurma dengan kurma atau beras dengan beras, berarti syaratnya kali ini, nggih Pak Bu, sing setunggal napa wau setara, nggih. Niki nggih sing setunggal setara, kalau pertukarannya satu jenis, maka syaratnya 2. Pertama setara, yang kedua tunai. Tunai itu artinya jenengan maringi, jenengan angsal itu tunai namanya. Kalau misalnya modelnya kayak tadi itu nyumbang beras, nah besok tapi sumbang beras ya, sumbang beras. Balik meneh. Tunai napa mboten Pak? Tidak tunai kan? Akhirnya jadi nyumbang apa utang jadi niku? Anu rong tahun juga itu. Coba. Jadinya nyumbang apa utang nek ngoten niku? Utangi kan? Nggih mboten apalagi dicatet. Napa meneh dicatet? Sesuk nek jenengan misalnya yang nyumbang ini duwe hajat, balik kene yang serupa. Kan ngoten nggih Pak? Dicatat ya berat yang tadi minyak tidak masalah, minyak tidak masalah, gulanya tidak masalah, neng berasnya sih masalah nih. Itu sering terjadi kan dan tidak disadari oleh masyarakat kita. Maka Bapak Ibu sekalian itu tidak boleh tadi. Oke. Kalau panjenengan mau menyumbang ya selain itu tidak masalah silakan. Tapi kalau barang-barang yang ribawi yang disebutkan 6 tadi itu, emas, perak, gandum halus, dan
kasar, kurma, kali nopo, kali garam itu ya syaratnya dua kalau pertukarannya satu sejenis, syaratnya dua, satu setara, ukurannya sama, takarannya sama, yang kedua nopo tunai. Itu menjadi prasyarat yang harus diperhatikan. Kalau kalian menukar emas dengan emas tidak boleh ditangguhkan, harus dibayar tunai. Harus dibayar tunai. Terus pertukaran antara garam dengan garam tunai. Mula nek utang beras itu harus dibayar beras, karena itu tidak boleh. Lebih bagus utang beras dibayar uang, ngoten nggih. Bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau utang beras dibayar beras itu tidak boleh, oke? Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Ketentuan yang pertama, apabila pertukarannya satu jenis, maka syaratnya ada dua. Yang pertama setara, harus sama takarannya, kualitasnya. Yang kedua harus tunai. Kemarin ada yang bertanya, pertukaran antara kurma dengan beras, kurmanya 1 kilo, berasnya mosok kedan 1 kilo, betul ya? Karena memang tadi aturan hadisnya begitu, aturan dari Nabi itu begitu, aturan syariat. Pertukaran barang-barang ribawi harus sesuai dengan syariat. Karena kurma dan beras itu satu jenis makanan pokok. Jadi kalau pertukarannya sama, berarti harus setara. Kalau tidak setara nanti masuk pada riba yang pertama, yaitu riba fadl, oke? Riba yang ada kelebihan di antara salah satu benda-benda ribawi tersebut. Pertukarannya tidak boleh seperti itu. Yang kedua harus tunai, tidak boleh ditangguhkan. Lalu kemudian yang ketiga, yang kedua, maaf, ketentuan yang kedua, apabila pertukarannya berbeda jenis, namun satu kelompok. Nah, ngoten Bapak Ibu sekalian, kan mau barangnya wonten 6 nggih Pak Agung, emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ada 6 jenis. 6 jenis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, 6 jenis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompoknya emas dan perak. Kelompok yang pertama emas dan perak. Kelompok nomor kali gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Jadi ada 2 kelompok itu Pak. Nah, ada 2 kelompok Bapak Ibu sekalian. Jadi barang benda-benda ribawi yang 6 tadi itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama emas dan perak, kelompok yang kedua gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Oke? Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ketentuan yang kedua, apabila pertukarannya berbeda jenis namun masih satu kelompok, beda jenis tapi satu kelompok. Nopo misalnya emas kali perak, jenisnya kan beda nggih, tapi masih satu kelompok. Atau misalnya beras dengan garam, kan jenisnya berbeda, tapi kelompoknya sama, satu kelompok. Maka garam dan beras itu jenisnya beda tapi kelompoknya sama, syaratnya satu, tunai. Tidak setara tidak apa-apa, tapi yang penting tunai. Misalnya wonten panjenengan gadah perak 10 kilo ditukar dengan emas 1 kilo, angsal napa mboten? Angsal mawon. Boleh saja. Emas dan perak ditukar tidak sama, itu boleh saja Pak. Karena apa? Jenisnya berbeda, tapi masih satu kelompok. Emas dan perak kan jenisnya beda nggih. Nah, kalau ditukar peraknya 10 kilo, emasnya 1 kilo, boleh nggak? Boleh saja. Tapi syaratnya satu, harus tunai. Saat itu juga ketika panjenengan maringaken perak sing 10 kilo itu, panjenengan langsung angsal emas 1
kilo. Itu tunai namanya Pak. Oke. Tunai itu bukan masalah jenengan pun bayar cash boten. Oke. Langsung jenengan bayar, jenengan angsal, itu namanya tunai. Ya. Makanya kalau online kan nggak tunai ya Pak Bung. Online kan pembelian yang tidak tunai sebenarnya, kecuali COD. Kalau COD, cash on delivery, itu tunai. Oke. Bayarnya di tempat, itu tunai. Tapi kalau panjenengan sudah transfer duluan cash teng nopo pedagangnya itu, terus panjenengan baru dapat barangnya di kemudian hari 2-3 hari yang akan datang, maka itu namanya tidak tunai. Dan itu tidak boleh dalam barang-barang yang ribawi. Tidak boleh kalau sejenis pertukaran. Jadi kriteria yang kedua, apabila pertukarannya berbeda jenis namun satu kelompok, maka tidak harus setara, tapi yang penting tunai. Tidak harus setara, tapi yang penting tunai. Syaratnya hanya satu itu, yang penting tunai. Ukurannya berbeda, monggo silahkan. Sak senenge, sak karepe, monggo boleh saja. Tapi yang penting tunai. Saat itu panjenengan memberikan, saat itu juga panjenengan mendapatkan, itu namanya tunai. Dan yang ketiga, apabila pertukarannya berbeda jenis dan berbeda kelompok, benten jenisnya dan benten kelompoknya nggih. Misalnya nopo? Pertukaran emas kalih beras, angsal nopo mboten? Angsal. Berasnya 10 kilo, emasnya 1 gram, angsal nopo mboten? Angsal mawon. Ning nek turun, ngoten nggih. So emasnya 1 gram, berasnya 12 kilo kan. Harganya kan jumlah sekali, tapi boleh. Kenapa? Kalau pertukarannya berbeda jenis dan berbeda kelompok, kelompok kan wonten kalih nggih Pak Bung. Sing setunggal kelompok emas dan perak, sing setunggal malih kelompok gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam mau nggih. Nah, kalau pertukarannya berbeda kelompok, emas atau uang dengan beras, uang dengan garam, uang dengan gandum, maka terserah boten wonten aturannya. Angsal silakan. Beras regone sekilone misalnya 1.000, angsal napa mboten? Angsal mawon. Beras 1 kilo 10.000 boleh saja, sekilo 50.000 boleh saja. Apakah diutangi angsal napa mboten? Angsal mawon utang beras. Sing penting bayar kalih harta. Nek utang beras bayar beras niku sing mboten angsal nggih monggo nggih. Karena satu jenis. Tapi kalau utang beras bayarnya dengan emas atau dengan uang, maka itu boleh. Boleh nggih? Beras diutangi angsal mboten angsal, nek kadang bayare ngagem harta. Atau beras diutangi angsal mboten angsal, tapi bayarnya ngagem misalnya ngagem nopo? Ya makanan yang lain lah, misalnya yang memang sejenisnya bukan beras, ngoten nggih. Nah, itu boleh selama tidak satu jenis. Selama tidak satu jenis. Nah, terus wonten lah nek beras dibayar kalih lontong pripun? Beras diganti lontong. Lontong kan bukan beras lagi. Tapi pun dados boleh kan? Nah, boleh apa enggak? Kan sudah tidak beras lagi. Angsal apa mboten Pak? Nah inilah, kalau dasar hukumnya sama maka ke atasnya menjadi sama. Jadi beras dan turunannya termasuk lontong, bukan dan seterusnya. Arem-arem itu di samping lontong. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu pertama ada 6 barang ribawi yang harus diperhatikan. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam, itu harus diperhatikan jenisnya. Nah, yang kedua ada aturan pertukarannya. Ijol-ijolin itu wonten aturan, mboten sak sembarangan dia pun boleh, karena tidak boleh begitu. Ya, sak sembarangan dia untuk mboten angsal. Ada aturannya 3. Yang pertama nopo? Nek pertukarannya satu jenis, maka nopo?
Syaratnya wonten kan? Kali setara dan tunai. Harus setara ukurannya, harus tunai, tidak boleh ditangi. Yang kedua, apabila pertukarannya berbeda jenis tapi dalam satu kelompok, maka tidak harus setara, tapi yang penting apa? Tunai. Dan yang ketiga, apabila pertukarannya berbeda jenis dan berbeda kelompok, uang dengan beras, uang dengan garam, uang dengan apa, misalnya, maka itu tidak masalah, silahkan tidak ada aturan. Tadi pagi ada yang bertanya, saat misalnya pulau ngambil motor, nah, terus kemudian karena minjem motor nih, minjem motor, terus balik ke wonten cangkingan nih, wonten oleh-oleh. Angsal nopo mboten maringi oleh-oleh sing ngambil motor niku. Angsal nopo mboten Pak Bung? Angsal nopo mboten? Jenengan ngambil motor damili misalnya Pak Bu kula ngambil motore. Ya, tak silihi. Nah, terus kok pas mau dibalekke, oh wonten cangkingan. Nggih, sepengetahuan dan tanpa sepengetahuan juga. Kita angsal apa mboten? Angsalah. Angsal mboten Pak. Kayak manusianya yang merasa terima kasih. Oke. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini bagian keterangan ini. Yang tidak boleh ada kelebihan itu kalau meminjam uang. Benar ya Pak? Serong ya? Nek jenengan ngambil apa tidak boleh ada kelebihan, tapi kalau sing dipinjem niku motor, sing dipinjem mobil, ya mosok ora dibalekke bensine, ngoten nggih. Misale panjenengan ngambil motor bensine masih sak strip, mosok nggih balik panjenengan le balekke nggih sak strip malih. Kan mboten tega nggih mboten. Mesti le balekke minimal ya stripe kalih, ngoten to Pak? Nggih to? Nek stripe setunggal kok sing nyilih mah wah, balik podo wae. Kan ngoten. Maka ndak apa silahkan ada kelebihan bagus. Malah seneng sing apa? Sing ngambil ini kok nggih Pak. Iki malah seneng wae lho. Sesuk nek misale ngirim tak bae kae ya. Ben ono sangingane mulai kan. Yang tidak boleh ada kelebihannya itu uang. Nek minjem uang enggak boleh ada kelebihan manfaat. Tapi selain dari uang monggo silahkan. Memberikan itu bagian dari sedekah halal sah. Tapi kalau uang itu yang tidak diperbolehkan. Manfaat apapun yang dihasilkan dari pinjam meminjam uang maka tidak diperbolehkan. Ini kados pas kapan iku wonten sing tanglet apa nggih? Teng mriki napa teng pundi kula supaya niku. Terus wonten tiyang ngambil arto njaminke motor. Betul nggih? Nah, misalnya wonten tiyang ngambil arto kali panjenengan nih Pak Bu. Terus tiyangnya ngendika ngoten, Pak Bu, niki yo kula gadah motor. Ning kula mboten ngertos saged bayar niku kapan, Mbak. Niki motore kula tak jaminke teng panjenengan. Ngoten nggih? Oke. Oh yes, mun mboten apa-apa Mas. Mangke motore, yo jero motore kuncine barang ngoten nggih. Motor malah. Terus misalnya satu waktu panjenengan ngagem motor niku angsal apa mboten? Angsal apa mboten Pak Bu? Angsal nggih? Angsal nggih Pak? Angsal apa mboten iki genahe? Angsal nggih. Wonten sing ngutang jenengan terus gadeke motor. Jamin ke motor nih, betul gade. Nek gade niku benten Pak. Menjaminkan motor ning panjenengan, Pak puniki motore sak titip panjenengan monggo lah. Nek misale kula mau gadah arto tak pendet tak bayare, motore tak pendet. Dititipke kan. Nah. Terus misalnya jenengan ngagem motore, ide badhe tangkoken ngoten nggih Pak. Wis ora motor kalah tak dienggo wae ngoten nggih. Misale ngoten. Oh bensine paling sedelo iso rasa ganti ngoten niku. Misale ngoten, jenengan ngagem motore puniku angsal napa mboten? Angsal napa mboten Pak Bung? Sewa. Napa? Tidak boleh, tapi harus kalau mau pakai harus
Tidak boleh karena harus pakai sewa. Terus ibu-ibu angsal apa mboten Bu? Mboten angsal. Kok bagian ngagum tok mboten angsal. Boleh kok. Boleh. Ketika panjenengan menggunakan barang tersebut boleh, tapi harus bayar sewa. Boleh, tapi harus bayar sewa. Nek panjenengan ngagem itu riba. Mboten angsal. Napa? Mboten ditambahi, malah panjenengan sing bayar teng sing utang niku sing gadahe motor niku. Kan motornya didagem. Nggih. Dados kan tiyang utang kali panjenengan. Ngoten nggih? Terus nitipaken motor, gadheaken motor. Ngoten nggih ning panjenengan. Ya nikilah motornya sebagai cekelan ngoten nggih bahasane kan. Cekelan, ya motornya monggo anu dicekel panjenengan. Pun mangkene kula pun gadah arta, kula nyarutang, motornya tak pendhen. Ngoten nggih Pak. Terus panjenengan sing utang niku butuh satu waktu butuh motornya niku. Panjenengan ngagem angsal napa mboten? Angsal. Dengan catatan panjenengan bayar sewa kalian sing gadah motor niku. Kenapa? Karena kalau panjenengan pakai itu termasuk manfaat barang dari hutang piutang uang. Maka itu tidak boleh sebenarnya. Para ulama menyebutkan itu tidak boleh, termasuk manfaat itu. Yang tidak diperbolehkan untuk diambil. Oke, kecuali jenengan bayar sewa. Saderenge panjenengan ngagem telepon, Mas, Mbak, niki motornya jenengan tak sewa nggih. 5.000 sejam misalnya ngoten. Oke, siap, beres, aman. Boleh. Silahkan panjenengan pakai berapa jam, itulah yang panjenengan bayar ke tiang sing utang ke panjenengan. Ngoten nggih Pak? Supaya tidak terjadi di masyarakat kita kadang kan sok dilewah ya, sak kan dulu rapopo paling nganggur sedih tok, ngoten nggih Pak. Tapi kalau ketika kita pakai barang yang bukan haknya untuk kita pakai, maka itu termasuk zalim. Kalau barang tersebut manfaatnya kita pakai disebabkan oleh hutang piutang uang, maka itu termasuk manfaat yang berlebih sehingga itu masuk kriteria riba. Boten asal. Paneman-eman nggih Pak. Paneman. Mosok ngageme boten sepinten tapi dosane ageng. Nah, maka harus berhati-hati dari yang seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, tadi merefresh dan sedikit menambah kriteria tentang apa? Tentang barang-barang ribawi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi kemarin. Nah, sekarang kita masuk sedikit, singkat saja. Nanti sampai jam 8 materi kita hari ini tentang apa? Transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam yang kedua dan ketiga. Transaksi yang mengandung maisir dan gharar. Ini sing setunggal pun riba, mengandung riba. Sekarang transaksi yang mengandung maisir dan gharar. Nah, transaksi maisir dan gharar niku transaksi yang berkaitan dengan jual beli. Ini sing nomor 2 ke bawah 2, 3, 4, 5, 6. Ini transaksi yang mengandung jual beli. Maisir, gharar, dhalim, haram, tadlis itu jual beli semua. Kalau riba itu ada hutang piutang, ada riba jual beli. Tapi kalau yang 2 ke 6 itu semuanya jual beli. Jual beli niku napa? Ya niki mangke panjenengan sekian Pak. Jual beli itu menukar sesuatu dengan sesuatu. Dados panjenengan menukar barang dengan barang itu namanya jual beli. Ya, transaksinya namanya jual beli. Sedangkan menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
Oke. Nah, terus pertukaran barang itu, dengan pertukaran barang itu kemudian pertukaran hak penggunaan barang, maka itu namanya jual beli. Kalau tidak ada perpindahan hak penggunaan barang, maka bukan jual beli namanya. Oke. Kalau ada perpindahan hak penggunaan barang, maka itu namanya jual beli. Tapi kalau tidak ada perpindahan hak jual kepemilikan barang, maka namanya bukan jual beli. Contohnya misalnya nopo, ya tadi tukar menukar. Panjenengan kan mungkin ada yang pernah nyewa mobil di tempat rental, tapi kan nitip ke motor, boten. Pertukaran kan ya, terjadi pertukaran antara motor dengan mobil rental. Tapi apakah itu jual beli? Bukan. Kenapa? Karena ketika panjenengan mendapatkan kontak mobil dan mengambil mobilnya, tidak lantas jadi milik jenengan, pun juga yang punya rental ketika mendapatkan motor jaminan itu juga bukan terus kemudian motornya milik si tuan rental itu. Nek motor ya senengan sing rental nggih Pak. Ijolan yo mobil kali motornya malah senengan sing rental. Maka jual beli itu perpindahan barang yang dengan perpindahan itu terjadi perpindahan hak milik kepemilikan. Itu namanya jual beli. Nah, pada saat jual beli makanya panjenengan bawa sekian. Rukun jual beli ada baik, ada penjual, ada mustari, ada pembelinya, ada sirotnya, ijab kabul, Walaupun ini macam-macam Pak. Menurut ulama mazhab itu ya berbeda pendapat. Ada yang jual belinya itu harus sirotnya itu jelas. Saya jual barang ini seharga ini, saya terima barang ini seharga ini, sah. Tapi di masyarakat kita kan boten-boten ya Pak. Regane piro yu? 9.000 iki ya wis tuku. Ngoten nggih. Sah boten sah saja. Kenapa? Ada sirotnya, tetap ada kalimatnya. Ketika si penjual, si pembeli bertanya, regane pinten niki? Regane 50.000. Oh ya pun, boten napa-napa kula tumbas. Kan kalau kemudian ada penyerahan, maka itu sah secara hukum, ya, kodenya secara hukumnya sah. Jadi tidak harus kemudian saya jual barang ini seharga ini kepada panjenengan, saya terima ya malah nanti ya sebelah ini ruwet serempot temen tubuh. Ya, terus tidak perlu seperti itu. Walaupun ada sebagian mazhab yang memang sirotnya harus jelas seperti itu, kalimatnya harus jelas. Tapi nek nikah ya memang sirotnya semua ulama sepakat harus jelas. Nggak boleh kemudian sama tiang sebuah niku bapak ibu anaknya urung nikah apa urung nikah yus tak nikahin lo sah ya tidak bisa begitu nih, harus sirotnya jelas. Saya nikahkan anakku dengan angkat tuka wazawaj tuka ibnati bimahrin khamsun dirhamin wa adawat shalah halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahri madkhuli halan sah. Jadi sirotnya boleh jelas, boleh sak nopo budayane mawon ngoten nggih. Nah, terus kemudian ada maksud alai benda atau barang yang diperjual belikan. Niki rukun Pak Bu harus terpenuhi, mboten nangsal mboten. Karena mesti jual beli ada pembeli, ada penjual, ada kalimat yang diucapkan. Walaupun misalnya kalau orang yang ngapunten yang tidak bisa berbicara ngoten nggih. Allah kasih sisi lain tidak bisa berbicara, maka cukup dengan isyarat itu sah, boleh saja. Maksud alaih benda atau barangnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ini jual beli yang tidak boleh sebenarnya, tapi judulnya kurang tak tulis ini malah. Jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, ini jual beli yang tidak diperbolehkan, nggih. Jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, jual beli barang yang belum diterima. Barangnya dereng ditambi tapi pun disate. Ini mayoritas ulama berpendapat begitu, bahwa barang yang belum didapatkan itu tidak boleh. Belum didapatkan itu maksudnya belum diterima, belum dicekel ngoten nggih. Itu tidak boleh dijual. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalaupun secara sifat
sudah menjadi hak milik maka boleh dijual. Walaupun misalnya nopo dereng dikuasai sepenuhnya, tapi itu boleh. Nah, jadi ada perbedaan pendapat terkait dengan hal ini. Tapi memang lebih bagus ya Bapak Ibu sekalian, nek satean itu yang memang barangnya yang memang sudah nopo jelas nggih. Suniki kadang jualan online kan ya kadang tumbase HP pas teko teng mriku malah jebule ungkal ngoten nggih. Wonten mboten Pak? Kadang kok tumbase HP teko-teko malah nopo? Ya wis macam-macam, wonten malah tumbase HP tekone malah mungkin sing tok. Itu ya ada seperti itu. Jadi jual beli itu kadang nek online, model online itu ya ini nopo ranahnya abu-abu Pak. Saged nggih saged boten. Mula antos-antosan. Oke. Ini jual beli yang belum diterima oleh mayoritas ulama memang ya tidak diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi SAW ini. Jadi jelas jual beli itu ya barangnya pun jelas. Panjenengan memang punya barangnya. Jangan sampai menjual barang yang memang belum dimiliki. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli orang muslim, orang lainnya. Jual beli barang yang apa? Yang sudah dibeli atau sudah dipinang oleh orang lain. Yang muslim, jadi yang muslim. Tidak boleh seorang muslim membeli satu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama muslim. Contohnya apa? Membeli satu barang dengan harga Rp5.000. Lalu seorang muslim berkata ke penjual, kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang yang lebih mahal. Nah, kalau panjenengan sebagai penjual Pak Bu, kula tablet wonten sing kenyang. Yu niki regane pinten? Regane niki 10.000. Ya pun niki anu tak tumbas kula 10.000 tapi nginjang. Pun sah apa dereng akan jual beli ini? Pun sah apa dereng? Ketika si penjual mengatakan saya jual barangnya ke panjenengan, lalu panjenengan mengatakan saya beli barangnya, walaupun bayarnya besok itu sudah sah. Ya kan jenenge apa? Utang nggih. Tapi secara hukum sudah sah. Tapi bayarnya nginjang mboten napa-napa. Nah, terus kemudian ujug-ujug wonten tiyang mari Pak niki regane pinten? Regane 10.000. Kok sae barang ini tak tumbas 15.000. Nah, sing niki sing pertama pun kondur kan. Misalnya pun kondur, wah 15.000 iki. Mayan 5.000 ngoten nggih. Sate. Ngoten nggih. Itu tidak boleh. Walaupun bayarnya besok, barangnya masih di tempatnya panjenengan. Kalau panjenengan sudah melepaskan kepada pembeli, maka itu sudah sah hukumnya, jual belinya. Maka tidak boleh ada yang meminang yang lain. Mula kan dalam Islam tidak diperbolehkan perempuan yang sudah dipinang oleh orang dipinang lagi. Tidak boleh kan ya? Meminang orang yang sudah dipinang itu tidak boleh. Bapak mulai ditikung di sepertiga malam katanya. Nah, situ malah kok sedih banget. Tidak boleh. Kenapa? Karena menggolimi saudara muslim yang lainnya, Pak. Tidak boleh. Loh, terus misalnya ngoten, barangnya mung setunggal niku, tapi nginjang barangnya beda nopo teko malih ngoten nggih. Nah, sing barang setunggal niku mau ditumbas kali sing nomor pertama wau sing tumbas 10.000. Terus wonten sing tumbas kali napa dengan harga 15.000 tadi niku nggih. Terus kemudian wah iki tak dol karo sing tuku 15.000 wae. Ngesuk kan barangnya wonten malih. Terus kemudian yang barang ini dijual ke yang belinya bayar besok itu tadi nggih. Angsal napa mboten? Kan barangnya pun uang nginjal wonten malih. Barangnya sama, jenisnya, ukurannya, dan semuanya sama. Boleh apa tidak?
Karena apa? Oke. Kalau memang sama mungkin boleh. Karena apa? Kalau memang sama persis. Kalau yang sama persis boleh. Barangnya sama persis. Misalnya tumbas durian ngoten nggih, bawor ada 4 kilo misalnya ngoten. Sama persis barangnya. Boleh apa tidak? Boleh. Angsal apa mboten, Pak? Mboten angsal nggih. Yakin mboten angsal? Tentu tidak boleh. Walaupun besok akan datang lagi misalnya, tapi pertanyaannya, yakin nggak besok yang mau datang itu benar-benar datang? Nggak pernah dipercaya. Artinya ngoten, misalnya barangnya mau kan namanya setunggal, pun ditumbas sedoso oleh orang yang pertama, tapi bayarnya besok, sementara sudah diikrarkan jual belinya di awal. Tapi belum bayarnya nginjam terus buat nopo-nopo, barangnya dipendem nginjam, jenengan bayar nginjam buat nopo-nopo. Oke, siap, nginjam belum pergi. Kan datang lagi orang yang kedua gini, bayar 15.000 kan? Pak saya berani 15.000, aku seneng banget kalau bawor misalnya ngoten kan, tak bayar 15.000. Wah, pemberetek kan iki 10.000, iki 15.000 mungkin ngoten. Lalu kemudian, tapi besok barangnya ada yang mau datang lagi dari nopo? Dari agen atau dari petani durian itu. Wah, tapi sesuk barangnya teko meneh iki. Wah, apa sing iki didol sing 15.000 sing, nah sing mengki kan barangnya wonten malih. Ngoten nggih? Disade ning sing wau napa bayare sedoso 1000. Angsal napa mboten? Ndak boleh. Barangnya teka malih lho, Pak. Ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Karena sudah akad awalnya. Nah, pertama memang tidak boleh hukumnya. Kenapa? Satu, pertama sudah akad di awalnya barang tersebut milik orang lain. Kan ngoten nggih, sami mawon kados mboten Pak jenengan gadah putri. Ngoten nggih. Nah, putri jenengan pun dipinang kalih tiyang sanes. Terus konten teko wah ora jabat iki. Konglomerat ngoten nggih. Terus kemudian apa? Wonten sing pinang. Nah, putri ini jenengan wonten kalih sing dipinang sing kakang niki. Terus waduh, napa men adine mawon? Ya enggak apa-apa kalau begitu kan. Tapi kalau barangnya satu, itu kan tidak boleh. Nggih mboten. Sami dengan wong niku lho sesuk ana meneh, tapi objeknya kan yang sama. Nggih. Mula sing mau niku pertama dia sudah sah, maka siapapun yang datang berikutnya tidak boleh diterima. Sampaikan amat punten niki pun ditumbas kalih tiyang, nek panjenengan tasih kersa nginjam mawon pripun. Oke, besok ndak apa-apa silakan. Sah boleh. Tapi maksa, oh anu niki mawon kula sepengin mawon. Mun kok tak tumbas kalih 2.000. Tambah seneng apa mboten, Pak? Wong sing sedo 1.000 pun untung ditumbas gangsal 12.000 tambah untung malah 20.000. Nah, biasanya kan tergoda nih, tapi maka itu tidak boleh, hukumnya sudah haram itu. Kalau kita melepaskan sepeser itu akan menjadi haram, apalagi banyak pesernya. Keuntungan 100 rupiah saja itu sudah haram karena apa? Barang tersebut sudah dijualkan kepada orang lain, sudah jadi milik orang, jadi nggak boleh. Atau gimana? Maka jual beli tidak boleh kita membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara semuslim kita. Jadi kita nggak boleh menjual barang yang memang sudah dibeli oleh saudara muslim kita. Tidak boleh. Atau gini? Hadis jelas ini. Wala yabi'u ba'dukum ala ba'din ala bay'in ba'din. Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh sebagian yang lainnya. Dan boleh, ini sifatnya larangan. Sebentar kali menjawab 8. Jual beli dengan sistem najasyi. Ya, tidak boleh seorang muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membeli. Ya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Ini juga ya sekedar nawar, boten niat tumbas, ning dolanan nawar tok. Niki yo boten asal. Ya.
Kenapa? Akan mendolimi si pembeli, si penjualnya. Kan si penjual pun berharap untuk nopo, berharap untuk barang tersebut laku kan ya. Tapi kemudian ternyata, wah ini ternyata nggak jadi, kan melas. Maka tidak boleh kemudian kita sistem jual beli aja sih, hanya sekedar untuk mencari nopo, dolanan nopo, nawar-nawar tanpa berniat untuk membelinya. Masih 3 lagi. Jual beli barang yang haram dan barang yang najis juga tidak boleh ya. Barang yang haram jelas, najis nggak boleh. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, ya, tidak boleh ada unsur penipuan. Gharar itu tidak boleh ya. Unsur penipuan itu unsur yang tidak jelas, gharar. Rumina tak contohnya nopo cara nopo salah satu dari contohnya pembelian yang sifatnya terbasan itu kan horor karena nggak jelas harganya harga sekarang, tapi besok barangnya kita nggak tahu apakah akan memanen dengan barang yang sama, jumlah yang sama atau berbeda kan Pak? Nah, lalu kemudian jual beli yang termasuk horor juga, jual beli nopo dolanan sing nopo capitan boneka itu lewat sih. Dolanan capitan boneka itu kan horor, gak jelas itu, gak jelas. Jadi dengan masukin koin sebelum main, ya nek angsal, betul gak? Nek angsal pun juga mesti nopo barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Pinginnya warnanya putih, tapi ternyata dapat yang warna merah misalnya, maka itu namanya horor. Boleh nggak? Tidak boleh. Jual beli itu harus jelas barangnya kan, betul angsal. Nah ini juga yang tadi terakhir, jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya. Ini biasanya kata semua maklar nih Pak. Maklar nih. Kalau yang menentukan harganya si maklar itu tidak boleh, kecuali si maklar itu mendapatkan perintah dari si yang punya barang tersebut. Misalnya Mas, tolong didolke barangku iki ana misalnya tanah tanah ini harganya 100 juta. Oke, ming kula 100 juta. Jenengan badenya di 120, 130 monggo terserah. Sing penting jenengan mangke bayar kula 100 juta. Nah, maklar itu kan terus ngirim share ngoten nggih Pak. Yo monggo sing badhe butuh tanah iki harga 130 juta. Terus mangke wonten ning nego ketemu 120 juta. Dibayarkan ke pembeli, ke penjual 100 juta, maklarnya angsal 20 juta. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Sudah dipasrai harga oleh si penjual. Tapi kalau tidak dipasrai, kok maklar yang menentukan harga itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Maka maklar itu hanya sekedar menjadi wasilah saja. Oh niki wonten barang, wonten tanah disade, dijual, ya sudah monggo silakan siapa yang mau beli, itu saja. Kecuali kalau ada perintah dari pemilik tanah tersebut untuk menentukan harga, monggo silakan. Maka dulu ketika saya di Jogja ketemu dengan jamaah kami yang maklar itu, tak tekoni sisi-sisi. Pak jenengan yang nentoke harga itu murni dari Pak jenengan, inisiatif yang jenengan, apa itu harga dari si penjual yang punya rumah? Saking kula niku Pak. Iku sekon jenengan ya. Sekon jenengan. Nek sekon jenengan siji Mas, kalau tobat kan sampeyan iki. Karena tidak ada kesepakatan dengan si pemilik tanahnya, tidak ada kesepakatan. Tidak ada perintah. Maka Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan kita menjual yang seperti itu modelnya. Belum kita miliki sudah kita jual. Maka dalam praktek akad syariah Bapak Ibu sekalian, kalau di perbankan syariah yang saya tahu beberapa itu, kalau mau jual beli barang sistemnya murabahah itu sudah murni menjadi kepemilikan bank itu dulu atau kepemilikan orang ketiganya dulu, baru nanti dijual. Niku sah.
Maka Bapak Ibu sekalian, akad yang sah untuk jual beli itu ketika memang barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yang tidak diperbolehkan termasuk pada yang tidak sesuai dengan kepemilikan yang sempurna adalah panjenengan misalnya ngoten, panjenengan gadah kambing, kambingnya ada 100, ya kan? Itu gadah jenengan, tapi kambingnya medal saking kandang, ya kan? Medal saking kandang, terus kemudian jenengan arep tuku sing ndi Mas? Waduh, tuku sing ndi ya? Wis sak anune wae. Sak kanune mawon pundi sing pundi ngoten. Angsal apa mboten? Barangnya wonten lho. Asal. Barangnya wonten. Barangnya wonten lho. Nami nembe medal saking kandang. Terus lho sing pundi mawon, sing pundi mawon. Angsal apa mboten? Asal. Angsal nggih? Ini. Mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita menjual belikan barang atau nopo hewan, terutama si hewan yang hewannya itu lepas, itu tidak boleh, karena nggak jelas. Maka harus cekel riyen, cek siji cocok, oh boten, jujur malih, cekel malih cek siji cocok, oh cocok, oke, disate. Nek nopo saat ini terus saku dini mau lah monggo, itu tidak boleh. Jual beli seperti itu masuk pada kriteria jual beli ya, tidak jelas. Maka itu ya tidak boleh, itu tidak sah jual beli. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon tampung, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin cekap semangat jam 8.15 gitu ternyata. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nanti ada tanya jawab bisa tanya langsung di pertemuan berikutnya atau nanti bisa chat WA ke saya, insya Allah nanti kami balas. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan balasan pahala terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jemaah Bapak Ibu jemaah kajian amal pagi yang berbahagia, sedikit informasi pagi ini pengurus cabang Muhammadiyah Madiraja ada pengajian akbar di desa Tunda. Dan terima kasih kepada jemaah yang telah memberikan nomor HP-nya sehingga memudahkan kami untuk syiar Islam terutama di kajian akad pagi. Insya Allah nanti akan 2 hari kemudian akan kami share kepada jamaah yang sudah memberikan nomor HP-nya dengan tenaga kami, tenaga anak muda yang telah bersedia untuk bidang IT. Mudah-mudahan dengan syiar dakwah syiar dengan IT kita akan lebih paham untuk kajian yang telah diberikan untuk kemudian diulang lagi. Mohon izin Pak Ustadz, dan mohon izin terima kasih kepada jemaah yang sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk menutup luas Masjid At-Taqwa, terutama untuk karpet. Alhamdulillah ini sudah 5 sok, namun untuk bagian putri baru 1 sok. Jadi mohon dimaafkan dan terima kasih. Kami masih membuka donasi untuk menutup kelengkapan luas Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan dengan harta yang panjenengan infakkan dan sedekahkan itu akan memberikan, akan dibuatkan rumah di sisi Allah, surganya di sisi Allah. Dan kebetulan informasi
bahwa karpet yang panjenengan ageng ini seharga 460 per meter untuk karpet timah 1 juta lebih. Itu mudah-mudahan untuk menjelang Ramadan Masjid At-Taqwa sudah hijau semuanya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.